Baik, untuk yang selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini akan berfokus pada permasalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan fondasi dalam tiang bor. Diharapkan setelah mengetahui besarnya produktivitas beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, kontraktor dapat meningkatkan efisiensi baik dari segi waktu maupun segi biaya. Untuk metodologinya sendiri yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang relevan dari berbagai referensi. Studi literatur sendiri adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data ataupun sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis. Tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Basis data diambil dari referensi yang dipublikasikan pada Google Scholar. Semuanya terdiri dari 3 artikel ilmiah yang terfokus pada masalah dalam pelaksanaan fondasi dalam tiang bor. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Randy Ardiana. Baik, terima kasih kepada Bang Fernan. Selanjutnya akan dibahas yaitu pembahasan. Dibanding fondasi tiang panjang, fondasi tiang bor lebih aman digunakan di area yang sempit atau area yang sudah banyak bangunan di sekelilingnya. Kenapa? Ini dikarenakan proses pemasangan fondasi tiang bor yang tidak mendesak tanah ke struktur bangunan-bangunan yang sudah ada. Selain itu, pelaksanaan fondasi tiang bor ini tidak menimbulkan suara bising dan juga minim getaran, sehingga tidak mengganggu penduduk di sekitar proyek. Ini diambil dari kutipan jurnal Lesmana dan Alipen tahun 2015. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan Lopian tahun 2022 pada proyek pembangunan gedung Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, diketahui bahwa fondasi tiang bor adalah pilihan yang lebih baik jika dibandingkan fondasi rakit, walaupun fondasi rakit juga mampu memikul beban yang ada. Fondasi tiang bor memiliki nilai turun yang lebih kecil dibandingkan dengan penurunan fondasi rakit. Kemudian, namun ada di balik keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh fondasi tiang bor ini, tentu saja akan ada selalu permasalahan yang dihadapi, baik saat proses pemasangan maupun setelahnya. Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartopo dan Aprianto tahun 2022 dengan studi kasus jembatan Sanjoyo, ruas tol Semarang Solo, terdapat permasalahan pada hasil PDI tes untuk fondasi tiang bor atau bor pile yang lebih kecil dibanding dengan kapasitas daya izin tiang secara analitis. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data terhadap jumlah jam pengeboran pada titik tiang bor. Kemudian dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa kapasitas daya dukung izin pada hasil PDA tes dengan SF sama dengan 2 sebesar 315,5 ton. Sedangkan kapasitas daya dukung izin hasil analitis untuk tiang bor diameter 1,2 meter adalah sebesar 500 ton. Salah satu penyebab hasil uji PDA menunjukkan kegagalan bor pile yang kapasitas daya dukungnya tidak memenuhi kriteria desain adalah karena kurangnya pengamatan dan tindakan pada saat pembersihan dasar lubang, sehingga sisa lumpur bercampur dengan beton ready mix pada saat pengecoran dan dapat menyebabkan kerusakan pada selimut beton. Selain itu, pada hasil analisis ditemukan bahwa terdapat 7 tiang bor yang tidak berdiri di atas tanah keras, sehingga menyebabkan hasil uji PDA lebih kecil dibanding hasil uji analitis. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Kerusakan bor pile pada saat uji PDS juga tercantum dalam penelitian yang dilakukan oleh Permana dan Gunawan pada 2021. Pada proyek kolam points milik PT United Tractors, penelitian dilakukan dengan metode yang bersifat kualitatif yang secara spesifik diarahkan pada metode studi kasus, yaitu kasus pengujian daya dukung fondasi tiang bor menggunakan instrumen Control Pile Driving Analyzer atau PDA.
Selain data hasil uji PDE, data sondir, perhitungan perencanaan, dan juga shop drawing digunakan dalam penelitian ini. Lalu analisis data yang diperoleh untuk mengetahui hasil daya dukung fondasi menggunakan metode Scatman dan Nottingham dan Meyerhoff, penurunan fondasi, dan juga analisis kerusakan pada fondasi. Pada hasil analisis, terdapat beberapa tiang yang tidak dapat dianalisis dikarenakan rusak. Kerusakan pada fondasi tiang bor ini selain disebabkan karena prosedur pada saat pembersihan lubang kurang maksimal, disebabkan juga oleh pengaruh air tanah, karena pada proyek kolam Pons ini, pengujian tanah dilakukan dengan metode uji kerucut statis, di mana uji ini tidak dapat mengidentifikasi lapisan tanah, sehingga tidak dapat mengetahui jenis tanah dan sampel tanah untuk diuji di laboratorium. Juga data sondir yang kurang bisa memberikan data-data tanah lengkap sehingga kedalaman muka air tanah tidak pasti. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Junaid pada 2021 yang berjudul Perbaikan dan Perkuatan Fondasi Tiang Bor pada Bangunan Gedung Perkuliahan dengan penambahan tiang pancang bulat, dengan studi kasus proyek pembangunan gedung Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, diketahui terdapat kerusakan pada beberapa tiang fondasi bor pile yang digunakan. Data penelitian yang diperoleh dari hasil pengujian PDE dan PIT yang dilakukan pada fondasi tiang bor berdiameter 80 cm. Pada penelitian ini ditunjukkan ada beberapa tiang bor yang memiliki daya dukung tidak sesuai syarat. Hal ini diketahui dari hasil uji PDE, lalu ditemukan penyebab rendahnya daya dukung ini dikarenakan adanya kerusakan beton pada tiang bor berupa keropos yang menampakkan tulang besi. Selain itu, penyebab lain rendahnya daya dukung adalah karena tiang yang tidak duduk di atas tanah keras. Oleh karena itu, untuk menghindari kerusakan struktur akibat fondasi diperlukan adanya perbaikan pada beton tiang bor dengan penambahan beton baru di luar tiang, concrete jacketing, dan penambahan tulang terpisah di sisi dalam beton. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masih pembahasan, selain permasalahan yang terjadi pada material atau fondasi itu sendiri, permasalahan juga dapat timbul dari segi biaya dan waktu pengerjaan fondasi. Seperti yang kita ketahui bahwa kedua variabel tersebut, biaya dan waktu pengerjaan, sangat penting bagi proyek konstruksi. Biaya dalam sebuah proyek konstruksi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Itu menurut Tamadadi yang ambil 2022. Kedua jenis biaya tersebut dikendalikan menjadi fixed cost agar tidak terjadi pembengkakan biaya di suatu hari nanti. Ada kalanya masalah pada proyek terjadi, sebagai contohnya adalah waktu, lokasi, dan skalanya. Maka dengan itu proyek konstruksi harus memiliki perencanaan yang matang. Masalah yang ada diantaranya adalah akibat kesalahan yang diakibatkan oleh SDM, salah gambar, atau kurang tepatnya penempatan notasi. Itu menurut Firdaus 2023. Ketidakpastian subjektif seperti fluktuasi ekonomi yang menyebabkan material, upah buruh, dan sebagainya. Setiap sumber daya yang terlibat dalam suatu proyek konstruksi memiliki karakteristik yang juga berdampak pada produktivitas masing-masing sumber daya. Menurut Firdaus 2023. Pembahasan selanjutnya, selain itu dalam segi waktu pengerjaan, jumlah pekerja menentukan jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fondasi tiang bor. Semakin banyak pekerjaan, maka waktu yang diperlukan akan semakin singkat. Dan jika dikurangi jumlah pekerjaan dapat menambah waktu yang diperlukan. Pelaksanaan tes PDA pada fondasi tiang bor harus menunggu usia beton 28 hari. Pada praktiknya, saat beton sudah berusia 14 hari, sudah dapat dilakukan tes PDA. Sedangkan tes PDA pada fondasi tiang panjang hanya diperlukan waktu tunggu sekitar 5 hari. Hal ini menyebabkan perbedaan waktu pekerjaan tiang bor menjadi semakin lama. Jumlah fondasi yang dikerjakan pada fondasi tiang bor sedikit sehingga waktu pengerjaan
pembesian dan tunggu matang beton menjadi dominan. Jika jumlah tiang bor yang dilaksanakan lebih banyak, kemungkinan waktu pekerjaan pembesian dan waktu tunggu beton dapat overlapping dengan pekerjaan lainnya, sehingga jarak waktu yang diperlukan pada pelaksanaan fondasi tiang bor dan tiang panjang tidak terpaut jauh atau bahkan dapat lebih cepat. Selanjutnya dijelaskan. Lalu untuk kesimpulannya dari hasil ketiga penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fondasi tiang bor yang tidak sesuai syarat dan dapat menyebabkan kerusakan pada fondasi jika fondasi rusak, maka akan berakibat juga pada kerusakan struktur bangunan di atasnya. Dalam ketiga penelitian tersebut, permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi pada pelaksanaan fondasi tiang bor ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji PDA menunjukkan kegagalan bor pile yang kapasitas daya dukungnya tidak memenuhi kriteria desain adalah karena kurangnya pengamatan dan tindakan pada saat pembersihan dasar lubang, sehingga sisa lumpur bercampur dengan beton ready mix pada saat pengecoran. Kedua, rendahnya daya dukung adalah karena tiang yang tidak duduk di atas tanah keras, sehingga tiang fondasi yang duduk di atas tanah lunak tidak mencapai tanah keras. Yang ketiga, kerusakan pada fondasi tiang bor ini selain disebabkan karena prosedur pada saat pembersihan lubang kurang maksimal, disebabkan juga oleh pengaruh air tanah, di mana air tanah tercampur dengan beton ready mix. Selanjutnya, data tanah yang kurang lengkap sehingga menyebabkan perkiraan muka air tanah yang tidak pasti. Selanjutnya, mutu beton yang tidak sesuai yang dapat menyebabkan adanya kerusakan beton pada tiang bor berupa kropos yang menampakkan tulangan besi. Selain itu, penyebab lainnya rendahnya daya dukung adalah karena tiang yang tidak duduk di atas tanah keras. Yang terakhir, permasalahan juga dapat timbul dari segi biaya dan waktu pengerjaan fondasi. Selain itu, dalam segi waktu pengerjaan, jumlah pekerja menentukan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fondasi tiang bor. Semakin banyak pekerja, maka pekerjaannya dapat menambah waktu yang diperlukan. Terima kasih. Untuk susunan acara berikutnya yaitu akan diadakan sesi tanya jawab. Kami buka untuk sesi tanya jawab ini hanya untuk 3 pertanyaan. Pertanyaan diperbolehkan open mic ataupun di kolom chat. Dipersilahkan untuk teman-teman jika ada yang mau bertanya. Terima kasih. Izin bertanya. Saya Muhammad Januar Rozik Budi Prakoso dari kelompok 3 ingin bertanya apa saja yang menjadi kendala sistem pada fondasi tiang bor dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Oke, baik. Terima kasih Bang Januar. Akan kami tampung dulu ya untuk pertanyaan, nanti akan dijawab berbarengan dengan pertanyaan yang lain. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dipersilahkan untuk Januar Andika. Persilahkan Bang Januar. Ya, terima kasih. Maaf ada suara ajan. Saya mau nanya, apa sih keunggulan atau kelebihan fondasi bor pile ini dibanding fondasi yang lain? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Bang Januar Andika. Akan kami tampung dulu ya. Nanti dijawab berbarengan. Untuk satu pertanyaan lagi dipersilahkan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Oh, ini sudah ada di kolom chat. Baik. Kami kasih waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Akan kami diskusikan dulu kepada kelompok kami. Terima kasih. Saya ingin menjawab untuk pertanyaan saudara Oji. Pertanyaannya tadi, apa saja yang menjadi kendala sistem pada fondasi tiang bor atau ball pile, dan bagaimana cara mengatasinya?
Untuk metode pengeboran akan sangat bergantung pada jenis tanah dan kandungan material di dalamnya. Oleh karenanya, kita harus memiliki laporan investigasi tanah yang baik, di mana laporan kondisi tanah akan membantu kita mengurangi teknologi pengeboran yang akan kita terapkan. Pengeboran yang kita terapkan diperlukan berbagai pengalaman untuk menemukan kondisi tanah yang pas, serta teknologi pengeboran yang optimal yang mana akan meminimalisirkan gangguan pada lokasi di sekitarnya. Dan beberapa struktur tanah atau kondisi tanah yang menjadi permasalahan dan bagaimana cara mengatasinya adalah yang pertama, struktur tanah kohesi rendah, yaitu untuk tanah kohesi rendah seperti pasir, lumpur, lubang harus didukung dengan menggunakan casing atau alternatif lain menggunakan penstabil lumpur seperti suspensi betonoid. Larutan betonoid benar-benar diaduk hingga rata. Hal ini bertujuan untuk dinding lubang yang telah dibuat tidak mudah untuk runtuh. Dan yang kedua ada kondisi permukaan air tanah. Apabila lubang telah mencapai permukaan air tanah, proses pengeboran akan terganggu oleh air dari dalam tanah. Apabila kondisi tanah relatif stabil, maka perlu menggunakan mata bor bakat atau sebagai metode alternatif dapat diterapkan metode pengeboran was boring. Seperti itu mungkin untuk Saudara Oji, apakah cukup jelas? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Salwa Parida dengan pertanyaan bagaimana cara meminimalisir kesalahan dalam pemasangan tiang pondasi bor. Jawabannya yaitu dalam merencanakan suatu pondasi tiang, perencana terlebih dahulu menghitung dan menentukan daya dukung pada setiap tiang dalam menopang beban di atasnya, yaitu harus dihitung dulu untuk pembebanan di atasnya, beban hidup dan beban matinya. Kemudian serta pondasi tersebut harus diuji untuk cek quality supaya pondasi tersebut memenuhi persyaratan dan aman digunakan. Begitu jawabannya untuk Silpa. Terima kasih. Terima kasih Bang Randi atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zanuar Andika ya. Pertanyaannya apa keunggulan fondasi tiang bor dibandingkan dengan fondasi yang lainnya? Untuk kelebihan board pile ini, dia cocok dan aman diaplikasikan di kawasan yang sempit dan padat bangunan. Lalu tidak menimbulkan getaran yang terlalu keras sehingga tidak mengganggu bangunan di sekitarnya. Lalu diameter dan kedalaman tiangnya juga cukup bervariasi sesuai dengan jenis yang digunakan. Lalu dia tidak menimbulkan pergeseran tiang ataupun gelombang pada tanah saat proses pengeboran. Pondasi bor pile ini dapat didirikan sebelum penyelesaian tahapan selanjutnya dan mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap beban lateral. Lalu permukaan di atas di mana dasar bor pile ini didirikan dapat diperiksa secara langsung. Lalu pada bagian dasar pondasinya bisa dibuat lebih lebar untuk meningkatkan ketahanannya. Bagaimana Zanuar? Sudah jelas?
Saya izin jawab pertanyaan dari Pak Tri yang apa alat hammer atau jack in yang digunakan pada pengujian PDA. Pada pengujian PDA biasanya menggunakan alat khusus berupa impact hammer yang terintegrasi langsung dengan monitor khusus. Jadi ketika impact hammer dipukulkan pada tiang bor tersebut, maka nantinya akan keluar gelombang pada monitor yang akan dijadikan bahan untuk analisa dalam pembuatan bangunan. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan keduanya. Yang pertama yang 14 hari. Kenapa 14 hari? Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Fatih. Mengapa pengujian PDA dilakukan 14 hari? Kenapa tidak 28 hari? Apakah umur 14 hari sudah cukup mencapai kekuatan penuh? Dari yang saya dapat, bahwa peningkatan kekuatan beton di umur 14 hari itu sudah mencapai 90%. Jadi sudah cukup untuk melakukan pengujian PDA. Kelompok kami juga mengambil dari jurnal yang kami telah baca. Begitu Pak, terima kasih. Oke, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih karena pertanyaannya sudah dijawab semua. Kemudian yang terakhir yaitu penutupan. Demikianlah pembahasan tentang identifikasi masalah pelaksanaan fondasi dalam tiang bor. Semoga presentasi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya mewakili kelompok ini mengucapkan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan pada presentasi ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata ataupun yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sedikit membahas tentang hasil presentasi ini. Jadi beda antara PDE yang dilakukan dengan pancang driven file dengan bore file itu, pada bore file maka kepala tiang itu harus lebih setidaknya minimal 60 cm itu harus disisakan. Jadi tidak rata dengan permukaan untuk meletakkan di akselerator sama dilatasimeter, sehingga pada saat di impact atau di jack in ya, jadi sebenarnya alat impact-nya itu menyesuaikan dengan PDE. Jadi PDE itu kan alat terpisah sebenarnya. Jadi dia dipasang akseleratornya itu di kepala tiang, kemudian di impact berdasarkan hitungan analisis dinamis biasanya begitu. Kemudian dibaca dengan ADR, Automatic Data Recording, kemudian alat PDE itu karena dia paten, softwarenya juga paten, sehingga kita hanya mendapatkan beberapa grafik berdasarkan nilai-nilai yang tertera di dalam alat PDE itu. Nah, di dalam impact itu berapa besar pukulan, tinggi jatuhnya, itu menyesuaikan sebenarnya. Jadi alat apapun bisa dipakai sepanjang dia dihitung di awal berapa tinggi jatuhnya, berapa settlementnya, berapa diameter. Jadi parameter tiangnya kita ketahui, parameter alatnya kita ketahui, maka dua parameter itu yang menyesuaikan dengan alat PDE. Itu satu ya. Terus yang kedua mengenai tiang bor itu sebenarnya pada saat tanah yang dibor itu lebih keras, maka dia perlu
diberikan semacam bentonit ya di bawahnya itu supaya dia membesar lubangnya, jadi kayak pentol korek gitu. Itu model-model Prenggi begitu. Nah, pada saat dia tidak bisa memperbesar, maka itu yang akan akhirnya menyebabkan daya dukung tiang itu menjadi lebih kecil ya. Dan memang umumnya bor file itu digunakan di daerah pemukiman padat atau di dekat pemukiman yang izin terhadap dampak lingkungannya itu cukup sulit ya. Artinya di awal pada saat permit and permission kan ada analisa dampak lingkungan, analisa AMDAL, ya kemudian analisa lalu lintas dan seterusnya. Ada beberapa sesuai dengan Undang-Undang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Jadi begitu ya. Jadi sebenarnya alat PDE itu karena yang ada itu merupakan paten, jadi kita hanya mendapatkan berupa grafik-grafik ya, gambar grafik yang nanti kita baca hasilnya seperti apa gitu. Tapi itu sangat tergantung juga dengan input masukannya. Demikian ya. Oke, lanjut atau kita break dulu 10 menit untuk sholat asar. Boleh Pak Ya, untuk di break. boleh Pak, break dulu Pak untuk sholat asar. Oke, ya. Break dulu ya. Oh ya, ini nilai yang sementara ini berapa nih? 86 ya. Jadi belum termasuk dokumentasi. Ya. Gitu kelompok 171 ya. Ya, baik Pak. Oke. Saya nggak lihat atau ini di close atau ini tetap di sini, nggak apa-apa, manteng. Mungkin tetap di sini dulu Boleh aja Pak. Pak untuk tetap di sini. Oke, ini bukan